Cuman ini cuma 15 juta. Kondisinya katanya masih serba cukup ya. Kondisi mesin juga masih oke. Convero yang ditanya-tanya nih di Dozo 21 sering banget nih. Ada nih di sini langka ya dan juga menolak murah nih guys. Ini adalah Toyota Kijang LSX nih 1800 cc manual transmission nih tahun 2002. Oke nih, kalau emang teman-teman tertarik Daihatsu Xenia Li 1000 cc nih guys, ada nih tahun 2009. Nih kalau teman-teman nyari nih Honda Brio Satya E CVT 2017, Nissan March nih 2012 nih kalau emang teman-teman tertarik. Nah, nih kalau teman-teman tertarik dengan Yaris bakpao nih guys, tahun 2013 manual transmission. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke teman-teman, balik lagi di channel Dozo 21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo 21, yaitu Dozo Otomotif. Nah, kali ini kita lagi ada di balai lelang Power Auction nih, dan ini banyak banget mobil-mobilnya baru banget masuk. Jadi teman-teman kalau ingin tahu tentang balai lelang Power Auction, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasinya tentang balai lelang auction lebih lengkap lagi. Jangan lupa juga nih follow Instagram serta TikToknya Dozo 21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo 21. Oke nih, ada banyak banget, jadi nanti kita sekilas aja ya. Kita akan cek unit-unit apa aja, harganya berapa aja. Teman-teman ikutin aja terus video Dozo 21 ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita langsung mulai nih dari depan kita nih, ada Toyota Calya G 2019. Ini langsung kita coba cek aja dulu. Ini adalah Toyota Calya G abu-abu metalik ya 2019. BPKB-nya ada nih, cuman fakturnya nggak ada. Pajak mati di bulan 8 2020. Nah, ini kita langsung cek aja di harga 103 juta rupiah nih guys. Nah, ini adalah kondisi manual transmission. Kalau kita lihat di bagian interiornya sih masih terkategori cukup-cukup aja ya. Ada beberapa yang kesundut rokok nih di bagian joknya. Nah, kalau kita cek sih di bagian beberapanya nih, kondisi di bagian eksterior sih masih terkategori cukup sih. Cuman intinya harganya 103 juta. Ini ada di lot pertama. Nih, ke teman-teman kalau tertarik dengan Calya G 2019 ya, manual transmission dengan di open di harga 103 juta rupiah, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini. Nah, ini mobil tua yang menolak langka ya dan juga menolak murah nih guys. Ini adalah Toyota Kijang LSX nih 1800 cc manual transmission nih tahun 2002, warna coklat. Kita cek langsung. Ini pajaknya mati di bulan 4 2023, harga 55 juta. Dan ini tahun 2002 ya. Dengan kondisinya sih kalau gue bilang udah dimodif dan tampak cukup ya. Udah di full repaint kayak gini dan kondisinya sih masih sangat layak pakai. Nah, kita intip interiornya aja, udah head unit monitor double din nih. Terus di bagian interiornya juga cukup bersih. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, 50 jutaan nih. Gokil nih, LSX 2002. Velgnya udah BBS ya. Ban juga ukuran 225/40 nih guys. Ini ringnya ring 16. Tuh, headlamp masih oke ya. Grillnya chrome masih oke nih, masih terawat banget. Jadi ini kalau emang teman-teman tertarik nih, buruan nih. Ada LSX atau Kijang kapsul nih tahun 2002 nih. 55 juta rupiah. Kondisinya gokil, keren abis nih. Nah, ini berikutnya nih Yaris bakpao. Kita langsung screening aja, kita cek aja. Yaris E 1500 cc ya. Ini kondisi manual transmission 2013 guys. BPKB ada. Pajak mati di bulan 9 2019 nih. Ini di open di harga 90 juta rupiah Yaris E ya. 90 juta Yaris bakpao. Kondisinya sih velgnya tuh udah warna gunmetal. Kondisi bannya masih oke ya, sekitar 70%-an nih. Dan ini catnya juga masih cukup oke. Ada beberapa memang yang sudah repair nih, jadi teman-teman mesti perhatikan lagi bagian belakangnya. Ini bekas nabrak tuh, stop lamp belakang mikanya sudah hilang semua, dan inilah kondisi di bagian belakang, tapi sudah di full repair ya. Ini adalah kondisi interior, head unit sudah monitor double din, joknya nih, sarungnya masih oke banget, plafon oke, interior masih terkategori cukup. Nah, ini kalau teman-teman tertarik dengan Yaris bakpao nih guys, tahun 2013 manual transmission, pajaknya mati di 2019 kemarin, di open di 90 juta rupiah. Kita singkat aja nih karena mobilnya banyak banget ya. Nah, nih berikutnya nih, mobil yang juga sudah legendaris nih waktu itu nih, mobil ini adalah Honda Accord Maestro 2000 cc manual transmission tahun 92 nih guys. Ini pajaknya mati di bulan Agustus 2014. Cukup jauh ya. Cuman ini cuma 15 juta. Kondisinya katanya masih serba cukup ya. Kondisi mesin juga masih oke. Nih 15 juta di Power Auction. Sayang di bagian pajaknya nih, 2014 ya, cukup jauh juga nih. Tahun 92 manual transmission. Nih kalau kita lihat dari sisi eksteriornya tuh masih cukup ya. Headlamp aja juga masih terkategori cukup tahun 90-an. Nih mobil bokap gua pada zaman itu nih, antara Maestro dan juga Accord.
Nih dalemannya sudah ada equalizer tuh yang untuk radio tape. Jadi equalizernya zaman dulu seperti itu ya, ke atas gitu munjung. Terus ini di bagian joknya trimnya masih pabrikan, masih oke ya. Nah cuman ini di bagian setir ya kondisinya agak sedikit menipis. Sudah ada jam analog ya pada masanya tahun 92, dan kondisi interior sih masih cukup banget nih. Nih guys, jadi Maestro nih 2000 cc manual transmission 92 nih guys. Warnanya hitam ya, nggak ke hijau nih. Kalau di kamera kayak mirip-mirip ke hijau atau ke abu-abu. Ini 15 juta doang nih. Kalau emang teman-teman tertarik nih langsung aja cek 15 juta rupiah untuk Honda Maestro 2000 cc nih guys, tahun 92. Lanjut nih guys, Xenia LI manual transmission tahun 2009 nih. Ini 1000 cc ya, LI ya. Dengan kondisinya katanya masih serba C, BPKB-nya juga tersedia. Ini pajaknya masih hidup nih, bulan Februari 2023 katanya. Nah, di sini STNK 2022 ya. Tapi kalau di sini 2023 nih, bulan 2 2023. Jadi nggak tahu nih yang bener yang mana, nanti teman-teman langsung cek aja di Power Auction ya. 71.300.000 kondisi katanya masih serba cukup. Cuman headlamp udah agak mengusam ya. Ada beberapa baretan-baretan kasar, udah renggang nih di bagian bumper dan fender depan. Catnya udah agak mengusam nih. Nih kondisi interior, head unit masih single din, udah cukup dirapihkan sih ya. Terus di bagian setir sudah menipis banget nih, dashboard masih cukup, dan interior sih masih terkategori cukup lah kalau menurut gua. Velgnya velg OEM dari sini ya, kondisi bannya sih masih oke nih, masih kurang lebih sekitar 60%-an. Nah ini adalah kondisi di bagian belakang. Ini spoiler masih ada, stop lamp masih oke banget nih. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, kondisinya sih masih terkategori oke aja sih. Cuman di bagian eksterior mesti di retouch lagi ya. Oke nih, kalau emang teman-teman tertarik, Daihatsu Xenia LI 1000 cc nih guys, ada nih tahun 2009. Pajaknya nih mesti dicek lagi ya, 2022 apa 2023. Ini BPKB ready, di open di 71.300.000. Lanjut nih, mobil compact atau hatchback nih di depan kita nih, ada Nissan March otomatis nih 1200 cc tahun 2012. Ini pajaknya mati di 2023 ya, BPKB-nya ready 79.450 juta, agak tanggung nih, 79.450.000 ya. Nah ini warna putih tahun 2012. Kondisinya nih atasnya kayaknya di stiker ya tuh. Jadi two tone cuma atas stiker, tapi ini kayak ada bekas apa nih? Oh ini bagian lekukannya, tulangannya. Velg udah gantian, dengan kondisi ban ya kurang lebih sekitar 30%-an. Ini udah pernah ada bekas repair ya di bagian depan nih. Headlamp kondisinya cukup-cukup aja sih, walaupun agak kusam. Terus ini agak renggang nih, nggak presisi nih di bagian depan. Ini teman-teman mesti cek nih. Lalu sisi bagian sebelah kirinya terkategori cukup dan agak kusam aja ya. Nissan March nih 2012 nih, kalau emang teman-teman tertarik, harganya 79 jutaan. Ini ada di balai lelang Power Auction, di open di 79.450.000 rupiah. Nah ini juga beberapa banyak yang nanya nih, ada Honda Brio ya, Brio Satya nih di depan kita, yang tipe E CVT ya 2017. Pajaknya bulan 8 2022, BPKB ready, harganya 124.500.000 rupiah. 2017 ya, kondisinya matic nih guys, atau automatic transmission. Interiornya yuk. Nah ini adalah kondisi bagian interior, head unit sudah monitor double din, automatic transmission masih cukup rapi. Ini adalah kondisi di bagian setir, masih terbilang teksturnya masih oke ya. Lalu velgnya ini udah gantian nih, velgnya KW ya, Type C yang SSR nih guys. Tapi yang Type C, gue lebih suka dia dipakein yang Type F sih. Cuman ET-nya lumayan cukup masuk ya. Cuman agak cungkring karena nggak pakai lowering nih. Ini kondisi belakang, stop lamp masih oke. Jadi di bagian catnya sih masih terkategori cukup-cukup aja sih kalau menurut gue nih. Jadi hanya butuh di touch up sedikit dan di salon lagi udah oke nih. Nih kalau teman-teman nyari nih Honda Brio Satya E CVT 2017 dengan pajak matinya di bulan 8 2022, di open di 124.500.000 rupiah. Yaris bakpao lagi nih di depan kita nih. Ini adalah Yaris J ya, yang J 1500 cc 2012 nih. Kondisinya pajak mati di bulan 11 2019, opennya 82 juta nih. Yang warnanya silver, kondisi kata serba cukup. Interior dulu yuk kita intip. Ini manual transmission, head unit masih bawaan pabrik. Dalamnya masih rapi ya, masih rapi, masih terkesan wangi nih. Sudah two tone color di bagian door trimnya. Teman-teman bisa lihat tuh dashboardnya masih bersih. Terus di bagian setir agak sedikit menipis saja, cuman interior masih terkategori cukup apik. Udah ada bagian-bagian yang sudah di repaint, jadi full body ini kayaknya sudah di repaint ya. Headlamp sudah kusam.
Terus depan sih masih terlihat cukup presisi aja kalau kita lihat secara sekilas ya. Cuman ini bekas repair ya bagian sebelah kiri. Sisanya ini juga di kabel ties kayaknya tuh patah. Nah, untuk di bagian belakang sisanya masih cukup, mesinnya juga katanya terkategori cukup ya. Jadi kalau emang teman-teman tertarik langsung aja cek di open house-nya Balai Lelang Power Auction. Ada Toyota Yaris J nih 1500 cc manual transmission 2012 di open di harga 82 juta rupiah. Brio lagi nih, yang di depan kita nih ada Brio kayak tipe RS, tapi ini Brio-nya R-nya hilang, jadi Brio yang tipe S nih guys. Honda Brio Satya S 1200 cc manual transmission 2018. Pajaknya katanya masih hidup di 2022. Tipe S ya, nggak ada yang Matic katanya pada masanya. Ini 102.500.000 rupiah. Pajak mati di bulan Oktober 2022. 102 juta, kondisi katanya masih serba oke. Tapi kita sudah lihat bagian bumper renggang ya. Headlamp masih cukup. Ini velg sudah OEM, bawaan Brio-nya sudah diceperkan nih. Ground clearance-nya udah rendah ya tuh. Belakangnya juga nyeluk, bannya udah nggak standar. Di stiker nih di bagian panel belakang. Ini adalah kondisi spoiler ya. Sudah buluk banget nih kayaknya nih spoiler. Polosan seperti ini, belakang ada 2 titik sensor parkir. Muffler juga udah gantian. Nah, ini adalah di bagian interior. Knalpot orinya di dalam sekalian tuh. Cuman di bagian interior terawat ya. Mobil-mobil di sini interiornya oke nih guys. Nah, ini adalah bagian dashboard. Ini masih oke sih, masih terawat sih. Bagian interior masih cukup banget nih. Sudah ada tachometer juga nih. Ini kayaknya yang punya memang dulunya hobi mobil nih. Oke, ini Brio Satya S nih guys. R-nya hilang ya, jadi bukan RS nih. Ini Brio Satya S. Tahun 2018, kondisi masih serba oke. Cuman sayangnya di bagian eksterior ini sudah diganti ya. Maksudnya ada beberapa sudah pergantian. Termasuk kondisi eksterior ini udah ceper banget. Tapi interior masih rapi guys. Ini di open di harga 102.500.000 rupiah. Kalau emang teman-teman tertarik, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini. Langsung kita mengarah ke belakang dulu nih guys. Ada Vios Gen 2 nih, manual transmission. Ini yang tipe G ya, warna silver. Pajak mati di bulan Oktober 2021. Ini 74.500.000. Dengan kondisi katanya cukup. Headlamp sih ya, ini agak-agak mengusam. Yang sebelah kanan malah ngusam banget nih. 74.500.000 2010. Ini berarti Gen 2 yang agak awal-awal ya. Nah, sedikit kita intip di interiornya. Joknya masih sarung, head unit masih bawaan pabrikan sih, manual transmission gitu ya. Nah, kita lihat di bagian setir sedikit agak menipis. Sudah ada mod di steering wheels nih tahun 2010 untuk Gen 2. Interior sih masih cukup-cukup aja. Cat juga ya masih cukup. Nah, ini PR nih, Vios nih. Biasanya sering banget nggak bisa ketutup. Hah, bener kan? Ya udah agak-agak keriting sedikit ya. Kalau kita lihat sih ya masih aman, cuman kayaknya kunciannya. Coba kita tutup. Ya, penyakit Vios guys, banyak yang nggak bisa ketutup karena rusak di bagian penguncinya. Velg masih OEM ya teman, warnanya silver bukan yang gunmetal. Kondisi ban kurang lebih 30%-an. Nih 70 jutaan untuk Vios G. Kalau emang teman-teman tertarik nih, di depan kita nih ada Toyota Vios G manual transmission tahun 2010 ya. Ini di open di harga 74.500.000. Kalau estimasi teman-teman masuk, buruan langsung cek di deskripsi. Berikutnya nih guys, Wuling Convero yang ditanya-tanya nih di Dozo 21 sering banget nih. Ada nih di sini nih, Wuling Convero tipe standarnya nih guys, 1500 cc tahun 2019. Ini yang pasti manual transmission, pajak mati di bulan 7 2020. Di open di 79 juta. Nih, 79 juta, kondisi masih cukup ya, kayaknya ex operasional PT sih 2019. Ini data yang gue pegang hanya seperti ini aja, kondisinya katanya masih serba cukup. Headlamp juga masih oke ya, ini butuh di touch up aja di bagian eksteriornya. Velg kaleng ya, kondisi ban 20-30%, udah agak-agak menipis. Di interiornya nih joknya agak kusam aja, masih bawaan pabrikan semua. Masih polosan ya. Untuk di bagian setir nggak ada mode steeringnya, terus udah agak nipis nih di bagian setirnya, tapi masih terkategori cukup rapi ya untuk mobil-mobil operasional standar seperti ini. Nih kondisi belakangnya polosan ya, nggak ada spoiler, nggak ada wiper, nggak ada sensor parkir, tapi di belakangnya seperti ini. Cuman udah ada pecah nih Mika stop lamp sebelah kanan belakang, harus ganti ini. Nah ini nih, kalau emang teman-teman tertarik, 70 jutaan mobil untuk operasional atau mobil untuk keluarga. Nih, buruan teman-teman di Power Auction ya. Di depan kita ada Wuling Convero yang standar nih guys, tahun 2019 dengan pajak mati di bulan 7 2020, di open di 79 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, buruan langsung cek di deskripsi video gua ini guys.
Oke teman-teman, jadi sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Power Auction pada sore hari ini ya, agak-agak sedikit gerimis. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya, support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.